Pengacara keluarga Brigadir Yosua yaitu Kamarudin Simanjuntak mengungkapkan temuan sementara yang didapatkan dari hasil autopsi ulang jenazah Brigadir Yosua. Kamarudin mengatakan terdapat bekas tembakan yang mengerikan di kepala Brigadir Yosua. Diduga luka itu menembus hidung hingga mengakibatkan organ otak bergeser hingga ke perut. Ya temuannya kan kita menitip dokter satu magister kesehatan sebagai perwakilan advokat dan keluarga. Nah di ruang otopsi atau di ruang OK itu ya ditemukan seperti itu. Kepala itu benjol di belakang, diduga karena dilem. Nah dilemnya dibuka, ternyata ditemukan lubang. Nah setelah lubangnya disonde, tembus ke hidung. Ya itu berarti tembakannya dari belakang ke hidung lurus kan gitu. Berarti itu membantah tuduhan Karopenmas yang menyatakan tembak menembak. Kalau tembak menembak kan dari depan, bukan dari belakang. Pak, kemudian Pak, kalau nggak salah dengar dari Pak Johnson bahwa di tenggorokannya itu diduga ada benda gitu, sehingga pihak pengacara meminta untuk diperiksa. Itu benar Pak? Bagian leher atau tenggorokannya diperiksa Pak? Di leher itu kan ada seperti garis, diduga seperti dicekek lehernya atau pakai tali kan, maka kita minta diperiksa. Karena sudah 20 hari tidak terlihat lagi, saya sudah 19 hari tidak terlihat lagi. Yang terlihat adalah bekas tembakan dari leher ke bibir bawah atau dari bibir bawah ke leher kan gitu. Bagian dalamnya juga diperiksa Pak ya? Tidak bisa karena sudah kaku katanya, tidak bisa dibuka lagi mulutnya. Pak, ini hasil sementara Pak ya? Sebelum meninggal dunia, Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat sempat menceritakan kepada kekasihnya yang bernama Vera Simanjuntak bahwa ia memiliki masalah. Sudah curhat, mencurahkan isi hati kepada kekasihnya bahwa dia akan pergi untuk selamanya. Dia diancam akan dibunuh. Dan di dalam video call yang di screenshot oleh dua-duanya saling nangis. Yang mengadu ini saking takutnya dia menangis tergetar gitu. Pacarnya pun atau kekasihnya mendengarnya juga menangis karena mereka video call kan, tapi di screenshot sama dia beberapa kali toh. Di situ dia berpesan, carilah pengganti saya, pria lain, karena saya tidak sempat lagi menikahi kamu dan atau tidak mungkin lagi mengawini kamu. Kalau ancamannya tidak serius mungkin nggak dikeluarkan kepada kekasihnya begitu, kecuali dapat kekasih baru toh. Benar nggak? Tapi sampai detik ini tak ada kekasih baru. Dalam sepekan terakhir, perkembangan kasus Brigadir Yosua dimulai dengan pemeriksaan 7 ajudan Irjen Freddy Sambo oleh Komnas HAM. Salah satu yang diperiksa tentunya adalah Barada Richard Eliezer alias Baradae. Selanjutnya, Komnas HAM memanggil tim Lapor dan Siber Polri untuk memeriksa CCTV dan 2 ponsel milik pihak yang terlibat. Tak ada keterangan ponsel milik siapa. Namun Komnas HAM mengambil call detail record atau CDR dari kedua ponsel tersebut dan sedang dianalisa oleh tim internal. Kasih jalan dulu. Lalu pada Rabu 27 Juli 2022, autopsi ulang jenazah Brigadir Yosua dilakukan di RSUD Sungai Bahar, Muaro Jambi. Autopsi ulang melibatkan dokter forensik independen. Kita kan tidak otopsi, kita kan pengamat otopsi. Apa yang dikerjakan dokter forensik ketika otopsi dicatat semua oleh dokter yang saya tugaskan. Jadi apa yang mereka lihat, mereka dengar, dan mereka percakapkan dicatat. Ukurannya ya sekian ya, lukanya ya dicatat. Ini luka tembak ya dicatat. Ini kepalanya ada dipasang lem, dicatat, gitu loh. Saat autopsi ulang, 5 orang yang tergabung dalam tim dokter forensik mengambil 20 sampel jaringan luka yang ada di dalam tubuh korban. Dari sampel tersebut, sebanyak 40-50 jaringan akan diteliti berdasarkan penyebab luka dan membutuhkan waktu selama 2-4 minggu. Sedangkan waktu yang diperlukan tim forensik untuk menganalisis keseluruhan luka adalah sekitar 1 hingga 2 bulan.
Salah satu dokter forensik, yaitu Dr. Ida Bagus Putu Alit, mengungkapkan bahwa proses pembusukan dalam jenazah dipengaruhi berbagai faktor. Memang, formalin disuntikan melalui kaki jenazah dengan tujuan untuk mengawetkan tubuh. Namun pemberian formalin tersebut tidak diketahui apakah penyuntikannya maksimal atau tidak. Apakah memang semua jaringan akan kena dengan tidak? Nah itu jadi tergantung formalinnya. Bisa saja jaringan itu yang tidak kena formalin akan lebih busuk dengan yang lain. Nah sehingga itulah jadi kita harus memilih dulu bagian-bagian yang bisa nanti kita periksa secara histopatologi. Hingga saat ini, kematian Brigadir Yosua masih menyisakan kejanggalan. Meski pihak kepolisian telah mengungkapkan kejadian yang terjadi pada hari kematian Brigadir Yosua, namun keluarga tetap meyakini bahwa ada hal yang disembunyikan polisi di hari kematian Brigadir Yosua. Di tengah penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM dan dokter forensik, muncul kabar bahwa almarhum mendapat teror ancaman pembunuhan. Kuasa hukum Kamarudin Simanjuntak membeberkan ada ancaman pembunuhan terhadap Brigadir Yosua sejak Juni 2022. Kabar terkait ancaman pembunuhan diceritakan kepada pasangan almarhum Vera. Almarhum menangis sembari bercerita bahwa ada sosok skuad lama mengancam untuk membunuhnya. Namun, belum diketahui siapa sosok di balik skuad lama ini. Kemudian emang siapa yang ngancam? Bang, para skuad-skuad sini para kurang ajar membunuh saya. Rupanya si kekasih sudah tahu skuad lama atau skuad baru. Skuad lama. Artinya si kekasih sudah tahu itu siapa skuad lama, siapa skuad baru. Karena mereka mengatakan skuad lama atau skuad baru. Berarti kan dari pertanyaan itu kan bisa kita pahami bahwa si kekasih ini sudah tahu arti skuad itu. Terkait hal itu, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan informasi tersebut bisa disampaikan langsung kepada penyidik. Kemudian dari temuan-temuan kita mengenai kondisi tubuh jenazah itu, kita akan tarik itu ke soal peluru. Peluru akan berkait dengan senjata. Senjata akan berkait dengan siapa yang memiliki senjata itu. Itu nanti baru kita cari motifnya apa kan. Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa tak ada upaya pemerintah atau pihak terkait untuk melindungi pihak tertentu dalam perkara ini. Menurutnya, kasus ini akan dibuka, baik dari hasil penyidik atau otopsi secara transparan, dan tidak bisa ditutup-tutupi dari publik. Public common sense itu tidak bisa dibohongi. Ya, kinerja tim khusus Polri ini harus transparan. Kita lindungi semua lah. Semua kita lindungi hak-haknya dan keluarganya, tapi juga Pak Sambo dan keluarganya dan Polri kita lindungi. Nah, cara melindungi itu adalah membuka seterang-terangnya kasus ini. Oke, Pak.